warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala salasin khisalin, hubbi nabiyukum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Qur'an. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu. Para asatidzah, ibu-ibu hajjah yang saya muliakan, segenap ketua majelis taklim yang dirahmati oleh Allah, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga sahibul bait Bapak Wahidin beserta ibu dan keluarga besar yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita dapat bersama-sama berzikir kepada Allah, membaca kalimat thayyibah, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kelak nanti di akhirat kita dibangkitkan di padang mahsyar, mendapatkan pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak merasakan kesulitan pada saat itu, dan kita dalam keadaan nyaman, dan kita digandeng oleh Rasulullah menuju surganya Allah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita untuk Nabi Muhammad menjadi tambahan kebaikan buat kita semuanya. Amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semua pertemuan kita pada kesempatan ini atas izin Allah, dan insya Allah pertemuan kita sama-sama ini dinilai ibadah di hadapan Allah. 1 jam orang yang duduk di majelis ilmu itu lebih baik daripada melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Boro-boro 1000 rakaat sholat raweh aja masih nawar ya bu ya. Bener nggak? Milih 23 apa milih 11? Sama sama saya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang disibukkan dengan amal yang saleh, hidupnya selalu dicurahkan rahmahnya Allah, dicurahkan barokah oleh Allah, hidupnya diberikan kedamaian. Ini saya lihat ibu-ibu yang datang di sini wajahnya wajah pada banyak duit semuanya ini. Iya, yang kencang kelihatan duitnya udah habis. Amin ya rabbal. Iya. Jangan pernah kita ini curhat sama orang masalah dompet kita. Nggak ada yang tahu dompet kita kosong apa tebel. Ya pokoknya kalau pengen tebel isi aja kardus. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita udah ngedengerin marawis. Luar biasa, marawisnya cakep. Ya personilnya cakep-cakep semuanya. Amin ya robbal. Bu nyari calon mantu yang nabu gendang, tenaganya gede. Alhamdulillah. Allahu akbar, barokah bu. Punya anak jadi santri, jadi santriwati, barokah. Anak-anaknya di sini kumpul pakai busana muslim, pakai busana muslimah, pakai kerudung cantik, berkibar jilbabmu di setiap waktu. Musiknya gak enak amat sih. Terpancar senyummu, terlihat ayu, karena jilbabmu aku terpaku, senyum takwa ada di dadamu. Aye, alhamdulillah.
Yang namanya Islam tuh kudu pakai seni. Ibu tahu nggak muadzin tukang ngajan pakai seni. Allahu Akbar, Allahu Akbar tuh pakai seni. Coba kalau tukang ngajan Allahu Akbar, Allahu Akbar, enak gak? Tukang ajan pakai seni, marawis juga pakai seni. Subhanallah, yang nyanyi pakai seni. Alhamdulillah. Termasuk ibu-ibu pakai kerudung juga pakai seni. Ada yang kerudungnya ditaruh di sini ketanya ada yang dililit ke atas ada. Bener gak? Itu seni, Bu. Alhamdulillah. Ibu masak juga pakai seni biar sedap. Bener nggak? Apapun semua pakai seni. Ini rumah bisa indah karena ada seni. Penataan ruangan bagaimana? Betul nggak? Seni itu dibutuhkan. Termasuk bahasa ngomong kita sama suami. Assalamualaikum sayang. Asik dong. Waalaikum. Pasti suaminya salam. Karena yang namanya ucapan itu jawabannya selaras dengan ucapan. Contohin. Assalamualaikum. 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 Oh kan benar sesuai. Dan salam juga jamaah rahimakumullah macam-macam. Nih salamnya mubalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam mubalik. Beda dengan qori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengamen beda. Assalamualaikum. Pengamen. Tukang ngemis beda. Mohon maaf. Kebiasaan. Tukang ngemis beda. Asal. Bener nggak? Beda-beda. Salam juga, Bu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Pak Wahidin ngundang kita semua. Minta ngedoain Ananda Abror supaya jadi anak yang soleh. Amin ya Allah. Insya Allah wajahnya wajah Ustadz Naka, wajah Kiai. Amin. Bu, Bu, Bu. Yang kenceng apa suaranya, Bu? Ibu pengen gak punya mantu Ustadz? Punya. Tergantung ustadznya. Enggak semua ustadz bininya enggak. Nah, saya juga satu yang ketahuan. Jamaah rahimakumullah, saya udah berjanji satu sama Umi. Selama Umi setia sama Abi, sayang sama Abi, Abi nggak bakal pindah ke lain body, apalagi pindah ke lain hati. Bener nggak? Karena istri saya setia. Nih Bu, saya nggak bakal nih istri saya tidur sebelum Abinya pulang. Istri saya nunggu di pojok pintu. Serius. Amplop mu. Saya mah ikhlas Bunda, ngaji tuh nggak ngarepin amplop. Nggak pernah saya mikirin amplop karena amplop sudah dipikirin sama orang. Benar nggak? Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda Abror minta doa dari jamaah semua yang hadir. Karena kekuatan doa dari jamaah ini bisa merubah ketetapan Allah. Dengan doa yang jauh jadi dekat. Dengan doa yang sulit jadi mudah. Dengan doa yang sedikit bisa jadi banyak. Dengan doa yang tadinya dia jahil, bodoh jadi pandai. Dengan doa kesuksesan akan mudah diraih. Makanya banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Terutama doa-doa yang mustajab, waktu-waktu yang mustajab. Terutama ini di bulan Zulhijjah. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta supaya keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen punya suami yang soleh, amin. Ibu yang hadir semuanya wanita-wanita yang soleha.
Kita pengen anak-anaknya menjadi ahli masjid, ahli musola. Masuk waktu asar anak kita yang ajan di musola. Hayya 'alas shalah. Itu siapa? Itu kan anaknya si Fulan. Ibunya diangkat derajatnya oleh Allah karena anaknya menjadi ahli musola. Jamaah rahimakumullah, yang namanya anak itu adalah karunia yang besar dari Allah. Rezeki yang tidak ternilai, tidak bisa dibandingkan dengan materi. Banyak orang rumah tangga tidak dikasih anak keturunan, begitu hampa hadirin. Makanya yang punya anak syukuri, jaga itu anak. Jangan sampai jamaah rahimakumullah kita punya anak tidak dibina, tidak dibimbing, tidak diarahkan, tidak dididik, sehingga anaknya subhanallah dia lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah akhlaknya, maka nanti di akhirat akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ajarkan anak kita untuk mengenal Allah. Makanya bunda yang salehah, bunda yang baik tidak pernah basah, tidak pernah kering, kecuali lisannya basah dengan banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, berdoa kepada Allah untuk anaknya, agar anaknya benar-benar menjadi qurratu a'yun, anak yang sedap dipandang mata. Bukankah pendidikan itu dari sejak dalam kandungan, jamaah rahimakumullah? Di dalam kandungan seorang ibu sudah mendidik anaknya. Dari mulai subhanallah mau berhubungan dengan suami, ada adabnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu adalah pendidikan untuk anak kita? Bu, pengen gak punya anak soleh? Pengen. Punya anak soleha? Pengen. Ibunya banyak sungguh-sungguh berdoa sama Allah. Syukur-syukur ketika berdoa bisa nangis. Ibu kalau doa bisa nggak nangis, Bu? Susah banget ya. Makanya coba dibayangin kalau doa yang khusyuk. Sebutin tuh jamaah rahimakumullah anak-anak kita kalau mau tidur. Sipulan Al-Fatihah. Itu doa ibu jamaah rahimakumullah mustajab di hadapan Allah. Di samping kita mendoakan anak kita, ajarkan anak kita, didik untuk mengenal agama Allah. Ini saya bangga nih ngelihat masya Allah anak-anak remaja, Bu, mau kumpul ngaji seperti ini. Biasanya anak-anak ya seusia ini nih senangnya nongkrong di pos ronda, Bu, sambil pegang gitar, ya kan? Tuh nyanyi nostalgia. Gelas-gelas kaca, tunjukkan padaku, ya kan? Di manakah aku ini? Orang dia di situ. Jadi jamaah rahimakumullah, ini malah alhamdulillah salawat coba luar biasa. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Terus kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Jadi yang disebut itu Allah, bukan hampa diriku tanpa dirimu, gelap gulita kamarku tanpa cahayamu. Pret, bohong banget itu nanti. Iya. Jadi itu bahasa-bahasa yang tidak baik ya rahimakumullah. Maka dukung ibu, anak ibu nih menjadi remaja musola. Insya Allah ibu 5 tahun 10 tahun yang akan datang, ibu lihat anak-anak yang ahli masjid, anak-anak yang ahli musola bakal ditunjukkan jalannya oleh Allah, dapat kemudahan dan menjadi anak-anak yang disukseskan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Ini dulu saya waktu remaja alhamdulillah seperti adik-adik ini, Bu. Nggak jauh daripada gendang, nggak jauh daripada Tabuan Marawis. Makanya tuh tangan saya ada kapalan tuh, prak. Bisa juga saya ngelatih begitu. Cuman saya fokusnya ke vokal. Ya karena suara saya kata orang-orang mah lumayan. Dan saya alhamdulillah pernah juara Marawis. Ya vokal terbaik
tingkat RT. Iya benar, serius, tingkat RT. Pesertanya 3. Nah, pesertanya 3 benar. Yang 2 sakit, ya, yang 1 pilek, ya, yang 2 bengek. Jadi saya alhamdulillah nyanyi lulus, katanya, kata dewan juri Ustadz Nur yang menang. Alhamdulillah, karena nggak ada saingan. Alhamdulillah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ananda abror didoakan oleh kita semuanya. Bisa jadi doa kita yang ikhlas, subhanallah, bisa menjadi wasilah terkabulnya doa Pak Wahidin. Amin ya robbal. Enggak usah muluk-muluk lah kita pengen punya anak yang, mohon maaf ya rahimakumullah, sampai jadi S3, sampai profesor, tapi tidak dikenalkan dirinya dengan Allah. Banyak para profesor, para doktor yang gak kenal sama Allah, gak kenal ibadah, gak punya akhlak. Maka silakan jadi profesor yang berakidah yang baik, berakhlak yang baik, beribadah yang baik, doktor yang baik, berakhlak yang baik, beriman yang benar-benar kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seimbang antara duniawi dan ukhrawi. Minimal tadi, minimal kita ini jadi ustadz, jadi ulama di masyarakat yang dipakai oleh orang. Karena saya ngerasain subhanallah barokah, anak saya 3-tiganya lulusan pesantren. Dan alhamdulillah jamaah rahimakumullah, dipakai ilmunya di masyarakat. Jadi jangan gengsi jamaah rahimakumullah. Kita nanti anak kita lulus pesantren atau kita punya mantu dari pesantren, jangan gengsi, mesti bangga. Karena apa? Dari situlah cikal bakal anak-anak generasi yang akan datang terdidik oleh orang-orang yang lulusan pesantren. Amin ya robbal. Emang dulu saya pernah ngerasain, Bu. Saya lulus pesantren, mohon maaf, ada orang yang, mohon maaf jamaah rahimakumullah, kebetulan saat itu saya udah menginjak remaja. Ada anaknya orang mampu, dia seneng sama saya ceritanya waktu itu, Bu. Ya ntar dulu, ini ceritanya lama. Waktu itu, Bu, saya juga seneng sama dia, dianya seneng sama saya. Cuman calon mertua nggak seneng sama saya karena lulusan pesantren. Nanti kalau kamu nikah sama ustadz dimakanin apa? Tuh berkat. Udah, jawabannya pasti ke situ. Survei membuktikan alhamdulillah ternyata benar. Ibu mah dibuka rahasianya. Tapi emang barokah. Hari ini aja saya 3 tempat. Kata saya, Mi gak usah masak ya, Mi gak usah masak, kata saya. Iya, biasanya saya kalau pulang ceramah sok lain. Iya Bude, jadi mohon maaf Bude, ini mah saya ngomong ini aja. Iya, jadi jamaah rahimakumullah barokah. Dan mohon maaf, ibu yang hadir di sini, masya Allah, ikut sama-sama berdoa, mendoakan ananda abror, hakikatnya mendoakan anak kita semua. Bu, ibu tahu nggak? Orang belum ngomong. Tahu nggak? Ini apa namanya? Donat. Ini donat yang ada di sini sama donat yang ada di warung beda. Karena di warung mah beli. Di sini mah gratis. Jamaah rahimakumullah. Mohon maaf, ini ada barokahnya. Karena ini donat dibacain Fatihah, donat dibacain surah Al-Baqarah, donat dibacain Al-Barzanji, Ar-Rahman. Ini donat barokah. Dan inilah yang namanya berkat. Ini mohon maaf, ayah saya kiai. Dari kecil mohon maaf, karena ayah saya sering diundang kendurian, baca Al-Quran, baca maulid Nabi. Subhanallah, anaknya 4-empatnya semua ahli agama. Amin ya robbal. Karena ini ada barokahnya. Makanya ibu kudu bangga kalau pulang bawa berkat, kudu bangga. Terus jangan habis-habis buat anak, jangan dihabisin, sisain buat anaknya. Tapi saya salut bener Bude, di mana-mana yang namanya ibu-ibu, masya Allah, saking sayangnya sama anaknya, kemana-mana bawa tas. Bener nggak? Ngaji bawa tas, arisan, kondangan, ada nggak bapak-bapak ngaji bawa tas? Nggak ada. Apanya? Alhamdulillah.
Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini barokah. Makanya biasakan kita datang di pengajian kalau diundang sama jamaah. Jangan nggak pernah hadir. Disinilah doa kita dikabul oleh Allah. Silakan di saat kita duduk bersama orang-orang yang sedang membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, selipkan dari hati munajat yang tulus, yang khusyuk kepada Allah. Minta sama Allah, insya Allah doanya akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, lihat jam doang tuh. Iya. Jam baru. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal. Bu, kalau punya sesuatu tuh dipakai, ini bentuk syukur sama Allah. Ibu juga mohon maaf di rumah pak ya baju cakep-cakep berapa losin tuh dipakai kalau ngormatin suami mau pulang dari kantor. Jangan saben hari pakainya dasar itu melulu. Udah 7 hari nggak ganti-ganti. Iya, ya Allah itu. Bu, tapi ibu sini masya Allah enggak ya bu? Enggak salah lagi, syukur kalau ngaku. Pakai baju-baju yang cakepnya itu. Setiap mau sholat usahakan pakai makenanya yang cakep. Jangan disimpan nanti buat hari Raya Idul Fitri doang, sama hari Idul Adha yang setiap hari masya Allah yang udah pada meluntung. Makena yang ketika diinjak berbeda. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim. Itu kita ngadep Allah tuh makena dipakai buat ibadah. Bener nggak? Pakai buat ibadah. Sejadah yang cakep buat sujud kita. Jangan sejadah yang udah berkusut banget. Yang bagus-bagus dipakein. Baju-baju kita dipakein. Kalau emang banyak sedekahin. Punya kerudung pakai. Alhamdulillah jamaah sini masya Allah seragamnya 7 ya bu ya. Setiap hari Senin, Selasa sampai Sabtu beda. Senin hijau, Selasa biru, benar nggak? Alhamdulillah. Udah pada lunas belum? Udah pada lunas? Lunasin. Alhamdulillah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ananda Abror sudah dihitan? Udah, barakallah dihitan. Itu Islam mengajarkan ada 5 kita disunahkan suruh dipotong. 1, ini ilmu nih. Kalau anak kita siap untuk dihitan, segera dihitan. Kulfahnya, mohon maaf, ujung kemaluannya itu ada kulit yang nutup itu. Kalau buat sholat nggak sah, maka diputuslah itu kulfahnya. Paham ya? Diputus kulfahnya. 1. Lalu yang kedua, apa yang dipotong? Ya, motong kumis. Tuh, itu sunnah. Motong kalau jenggot diperpanjang, sunnah laki-laki berjenggot. Cuman saya udah usaha nggak tumbuh-tumbuh hadirin. Jenggot itu 1 jenggot ada bidadari. Saya hitung kemarin ada 40 mah. Iya, jemaah rahmatullah. Itu sunnah tuh. Jadi kalau yang suaminya berjenggot bu, luar biasa. Iya, itu bagus ya, berjenggot sunnah. Alhamdulillah. Lalu yang ketiga, apa yang sunnah lagi dipotong? Sunnah ketiak, dicabut. Sunnah tuh bu, itu hadis. Lalu potong kuku. Sunnah potong kuku dimulai dari telunjuk kanan 1 terus ke sini. Tuh, ketemu sama ibu jari paling sini. Itu sunnah. Kuku kaki juga sama. Cuman bedanya kalau tangan seminggu, kalau kaki 2 minggu panjangnya. Itu fitrahnya. Dan sunnah bagusnya dipotong kuku jangan panjang-panjang. Ya. Karena apa jamaah rahimakumullah, itu diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal Pak Wahidin mendidik Ananda Abror. Biar sholat di awal waktu, jangan sampai di akhir. Apalagi berani ninggalin sholat, naudzubillah min. Ibu tanggung jawab punya anak enggak sholat, nanti di akhirat dituntut ibu. Orang yang jaga sholat itu mempermudah rizki dari Allah. Amin ya Rabbal. Pokoknya kalau ada azan di Al-Mustafa, di Al-Maghfirah, ibu serepot apapun, tolong waktunya waktu sholat, segera sholat, jangan ditunda. Ibu jujur, kalau ada tamu pas masuk waktu asar, tamunya bawa duit 50 juta, mau ngitung duit apa sholat asar dulu? Jujur. Iya, ini.
Iya. Jamaah rahimakumullah, kadang kalah kita lebih ngitung duit ketimbang sholat asar. Ini mah padahal kalau seandainya padahal tuh, apalagi beneran ya. Allahu Akbar. Sholat di awal waktu. Lalu yang kedua, ananda abror suruh ngaji. Bu, anaknya jangan sampai nggak kenal Quran. Ajarin tuh anak biar kenal huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah dari alif sampai ya wajib kenal orang Islam. Jangan sampai kita buta huruf sama sekali, Masya Allah. Apalagi nanti ketika berangkat ibadah haji, Bu, itu kudu pakai bisa bahasa Arab. Kalau bisa paling tidak 2 ada. La, naam, la, naam. Iya, kalau seandainya ditawarin, ibu pengen minum, kalau memang lapar, naam, gitu ya. Kalau enggak, la, gitu aja 2. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, bahasa Al-Quran itu wajib dipelajari. Kalau ibunya pintar sama ibunya. Kalau ibunya nggak bisa, titipin ke Pak Ustad, ke Bu Ustadzah. Cuman jangan nitip doang, ada pepantesnya. Bawa plastik sama isinya jeruk 5 kilo. Begitu. Assalamualaikum Bu Ustadzah. Waalaikumsalam. Saya nitip saya ya, ini alhamdulillah ada rezeki. Begitu Bu. Jangan nitip doang. Sunnahnya begitu. Terus syukur-syukur ada rezeki tiap bulan pengertiannya. Gak usah gede-gede ngasih ustadz mah, minimal sebulan 500.000 aja. Amin ya robbal. Itu mah kadang kala Masya Allah Pak Ustadz ngaji bulanannya cuma 10.000. Giliran tanggal 1 diumumin suruh pada bayaran semuanya, libur semuanya. Ada nggak yang model begitu? Ini pengalaman saya. Besok anak-anak tanggal 1 ya bayaran, libur semua. Ustadz di pojok nangis. Kemarin biasa begitu. Bu, hormati ustadz, hormati ustadzah. Anak kita bisa doa sholat karena ustadzah. Saya Masya Allah sabar banget punya murid di rumah tuh, ngajarin sholat jamaah rahimakumullah, itu anak-anak kecil. Giliran sama saya mah bener rapi Bu, rapi banget. Giliran saya jadi imam, ribut di belakang hadir, ada yang nangis, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung pas rokaatnya saya, karena mikirin di belakang hadir. Ada yang lebih parah lagi, saya jadi imam tuh bocah naik ke depan Bu. Jadi imam di depan dia main silat, saya mau ladenin bocah di depan imam hadirin. Ini serius nih. Ini anaknya siapa? Tapi masih alhamdulillah datang ke musola. Kata sahabat Ali, hati-hati kalau sudah musola sepi dari anak kecil, itu tanda-tandanya bakal ada musibah. Bener nggak? Makanya kudu didukung, biarin rame, biarin ke musola, ke masjid. Masih mendingan rame di musola ketimbang di pos ronda. Itu mah di pos ronda karena salah juga orang tuanya, naro itu gaple di pos ronda. Akhirnya bocah iseng no, ngintip kayak pemain gaple, diajarin jebret, ya kan. Padahal orang main gaple itu, mohon maaf bahasa Arab artinya lalai. Belum pernah saya lihat ada orang main gaple pertama, mari kita sama-sama biar gaplenya berkah, Al-Fatihah. Nggak ada ceritanya. Belum pernah ada orang main gaple, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Nggak ada. Yang ada adalah saling menghujat. Kakak ade bilang ke adeknya, mati loh. Adeknya ke kakaknya, mampus. Yang kasihan besan sama besan. Makanya main gaple itu merusak. Ya Bu, ya makanya ajarin anak kita Al-Qur'an. Ada kejadian tuh, gara-gara memang buta huruf Al-Quran. Ini anak dites Pak Bu, dites. Si anak tadi dites sama calon mertua. Kata calon mertua, nak kalau memang situ senang sama anak saya, coba baca Quran. Kebetulan memang yang dengerinnya nggak pernah tahu huruf hijaiyah sama Al-Quran. Itu dia baca Quran anak tadi. Dia ngaku bisa baca Quran. Denger ini calon mantu mau baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
makan nasi sama tahu nikmat. Kata itu kok ada nasi sih mah, sama tahu juga. Tuh orang nggak tahu ilmu begitu. Kata tadi calon mertuanya, udah biarin terusin kali ada ayat yang kedua. Dibaca ayat keduanya sama calon mantu. Innal insana fil kita qonidin. Iya, kata ibunya, kok kayak obat warung mah. Ya kata bapaknya, emang obat warung. Kata bapaknya, itu obat langganan saya. Ya Allah, dibaca-baca. Jadi jamaah rahimakumullah, makanya pentingnya ngaji. Syukur kita kumpul sama ustazah, amin. Doain ustazah pada panjang umur, biar barokah, amin ya rabbal. Begitu, jangan sama ustazah nggak bagus, sama ustaz nggak seneng. Ustaz lewat diperengutin, ada yang model begitu. Ustazah lewat dirasain, jangan. Ustazah kalau malam itu ngedoain jamaahnya, Bu. Ibu tahu nggak? Saya nih setiap mau baca Quran ngedoain ibu yang ada di sini nih. Amin. Bener, serius. Ya Allah, jamaah yang sok ngundang saya, ya Allah rezekinya lancar. Amin. Jujur, ibu pernah nggak ngedoain Ustaz Hamim khusus? Enggak kan, jujur. Jujur, ketahuan satu orang. Ayo siapa lagi? Doain ibu. Iya, Ustazah. Benar, doain tuh. Coba selipin doa, ya Allah, mudah-mudahan orang tua saya, guru-guru